Saya tidak penasaran seperti apa. Lemas aja. Di atasnya dingin. Atas Invasi kepada susu nggak mau. Ini lagi pocong. tanya apa? Semua tuh ngebom gue ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Baros di acara official Carlo Mistis. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di Kampung Kelapa Nunggal. Di sini ada satu bangunan yang sudah lama terbengkalai sekitar 20 tahun. Dan konon di sini sering dijadikan tempat-tempat eksplor juga. Dan mitosnya di sini cukup angker. Maka dari itu, seperti apa perjalanan kami pada malam hari ini, saksikan terus di acara official Carlo Mistis. Baik pemirsa, biar pemirsa tidak penasaran seperti apa untuk mengenai di lokasi ini, karena mitosnya di lokasi ini sering terjadi penampakan-penampakan makhluk astral tak kasat mata. Maka dari itu saya akan langsung bincang-bincang bersama Suhu Carlo, dan kebetulan Suhu Carlo sedang bersama para bintang tamu. Halo, selamat malam, Kak. Malam, saya Madam Desi. Selamat malam, Soekarno. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Selamat malam. Oke, boleh. Baik, pemirsa, saya sudah bersama rekan saya, Suhu Carlo, dan para bintang tamu yang akan menemani kami eksplor di lokasi ini. Namun sebelum kita melakukan eksplor seperti biasa, saya akan memberikan kesempatan kepada Suhu Carlo untuk menyapa teman-teman yang ada di rumah. Silahkan, Suhu Carlo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam kebajikan, sampurasun. Baik, Soekarno, kita sedang berada di Kampung Kelapa Nunggal. Di sini ada terdiri satu bangunan, dan tepat di sebelah kanan kita ada pohon beringin yang begitu besar, bahkan umurnya lebih dari 20 tahun. Bahkan di sini sering sudah menjadi buah bibir bagi masyarakat setempat. Di lokasi ini sering terjadi penampakan-penampakan makhluk astral tak kasat mata. Maka dari itu, menurut mata batin Soekarno, untuk di lokasi ini seperti apa, Soekarno? Ada sosok apa aja yang sudah Soekarno lihat ketika memasuki lokasi ini? Gini Kang Edi, Soekarno mencium bau aroma darah dari ujung jalanan sana. Aroma darah. Tapi gini Kang Edi, Soekarno diperlihatkan pemirsa, residual di masa lalu pernah terjadinya kecelakaan pas di tikungan tersebut. Ada hal yang sangat unik. Apa itu? Di ujung sana perempuan tinggi. Tapi ada yang menarik nih, Soekarno, yang perlu diperjelas biar pemirsa di rumah tidak penasaran. Soekarno menyebutkan menangkap sebuah residual. Bahwasanya di tikungan tersebut ada sebuah tragedi kecelakaan. Kalau saya boleh tahu, yang kecelakaan itu adalah perempuan kah, laki-laki kah? Perempuan yang Suhu tangkap di sini, karena dia ini Suhu nih sebenarnya nggak kuat ya untuk melihat ke arah sana. Ada sosok ular besar melewati jalan tersebut. Seperti ular itu seperti pohon kelapa besar, sangat besar. Sangat besar ya.
sebesar pohon kelapa Kang Edi. Jadi dikategorikan semacam siluman ular. Oke. Dan siluman ular ini dari sosoknya sosok perempuan apa laki-laki? Perempuan. Oke. Mungkin nanti kita akan menguak lebih lanjut Sukalo ya, seiring berjalannya kita melakukan eksplor. Namun Misa, saya akan memperkenalkan bintang tamu kita pada malam hari ini. Di sebelah kiri saya ada siapa Kak? Saya Feby Zen. Feby Zen dan Ibu Nang. Ibu Teti. Madam Desi. Madam Desi. Oke. Para ladies ini akan memberanikan diri untuk ikut ekspor menemani kita Misa pada malam hari ini. Tapi sebelum saya melanjutkan eksplor, tentunya saya akan sedikit bertanya dulu satu persatu kepada para bintang tamu. Untuk Kak Feby ya. Sebelumnya Kak Feby pernah nggak mengalami hal-hal seperti ini, melakukan ekspor tengah malam tempat-tempat angker? Belum pernah sih. Baru pertama kali ini. Tapi kalau mengenai kejadian-kejadian hal-hal mistis seperti yang di luar nalar, pernah nggak mengalami hal-hal seperti itu? Belum pernah sih. Belum pernah. Mudah-mudahan malam ini ya. Oke. Untuk Kak sendiri sebelumnya belum pernah? Belum pernah. Berarti sama, baru pertama kali ini. Pertama kali. Karena saya orangnya emang penakut. Tapi Penakut. anehnya hari ini kenapa saya belum takut? Karena di sini ada kami. Iya. Ada kami. Tapi bener ya, baru pertama juga ya. Kalau ini memang udah biasa Kak Teti ya. Iya. Tapi udah lama baru muncul lagi nih di hadapan Saya sudah teman-teman. Disambut Kita masuk tadi saya sudah berasa berat. merasakan Ya. Pundak saya itu langsung berat tadi di saat kita. pas kita masuk ya. Iya. Iya. Oke. Cara sendiri. Saya sudah tahu pas masuk di sini. Tak dulu. Sebelumnya saya udah bicarakan di mobil banyak perempuan. Yang saya lihat memang perempuan itu Perempuan yang tadi Sukaro bilang. kecelakaan, Iya. korban kecelakaan Kan itu. saya bilang kan banyak perempuan kan, ada perempuan. Saya udah ngeliat waktu di mobil. Oke. Dan saya masuk dari sini seperti disedot gitu. Energinya. Ada yin yang-nya yang beradu. Ya itu sih yang saya alami. Oke. Tapi nanti Kak Feby dan rekan-rekan akan eksplor ke salah satu bangunan pemirsa ya. Tapi sebelum itu Sukalo, mungkin kita tanpa harus berlama-lama lagi, kita akan mengadakan pembukaan portal dulu mungkin ya. Ya, baik. Baik pemirsa, tanpa harus berlama-lama lagi, saya akan panggil rekan saya dari spiritual juga yang akan melakukan pembukaan portal di lokasi ini, yaitu seperti biasa Kang Asep. Dan Kang Asep sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Kang Asep boleh bergabung bersama kami? Selamat malam Kang Asep. Selamat malam Kang Asep. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Oke, sekarang Kang Asep. Kang Asep, kita akan melakukan pembukaan portal di lokasi ini. Mungkin Kang Asep ditugaskan oleh Sukalo untuk melakukan pembukaan portal untuk di wilayah ini. Tapi terserah Kang Asep mau menuju lokasi yang lebih tepatnya di mana, bebas. Kira-kira di sebelah mana Kang Asep? Di sebelah sana. Namun sebelum Kang Asep membukakan portal, saya ingin sedikit bertanya. Untuk energi di sini, dari 10% sampai 100%, kira-kira berapa persen kekencangan energi yang ada di sini? Hampir 99% itu energi di sini kencang sih. Dan yang tadi ya kebanyakan energinya dari energi luar ditambah energi yang di sini juga. Dan yang paling dominan di sini memang ada sosok apa yang bilang perempuan cantik itu. Ya siluman ular lah kalau katakan. Siluman ular pemirsa. Sosok hitam tinggi yang menguasai di lokasi ini. Tadi juga udah jelasan. Oke. Mungkin itu aja. Sudah siap Kang Asep untuk melakukan pembukaan portal? Insyaallah. Baik, Misa, pembukaan portal akan segera dilakukan oleh Kang Asep. Baik, silakan Kang Asep. Baik, Sukarlo ya bergabung. Mungkin Sukarlo akan membantu Kang Asep untuk melakukan pembukaan portal. Boleh, silakan.
Dan para bintang tamu, tolong saya minta fokus ya. Minta fokus karena ini akan dilakukan pembukaan portal. Mungkin KPB boleh maju untuk menyaksikan pembukaan portal seperti apa, KTT dan Kang Ico silahkan. Baik pemirsa, pembukaan portal sedang dilakukan oleh Sukarlo dan Kang Asep. Saya nggak minta poin. Seperti biasa karena di sini ada yang minta terlibat harkat sebuah dan yang melakukan sesuai permintaan yang ada. Lokasi sosok ada di lokasi. Sukarlo, baik. Oke, Sukarlo. Baik, bisa sambil kita menunggu Kang Asep ya, gimana Sukarlo untuk pembukaan portal tersebut. Saya perhatikan dari tadi ketika Sukarlo membuka portal seperti agak sedikit kesulitan. Mungkin bisa Sukarlo jelaskan. Jadi gini Kang ya, pada saat suhu mau membuka portal, seperti gini loh, seperti tirai suhu buka ditutup balik, buka lagi tutup balik. Akhirnya suhu pakai kekuatan suhu untuk membukanya, tapi ada salah satu sosok yang di sana ingin interaksi kepada suhu nggak mau, lebih baik pakai mediator. Ingin berkomunikasi sama suhu, tapi suhu nggak mau. Karena jujur Kang Edi, saat ini badan suhu ini lagi lemah. Jadi mungkin maksud Sukarlo akan dilakukan mediumisasi aja. Oke. Berarti kita harus menyiapkan mediator ya, untuk melakukan mediumisasi. Kita akan mencoba melakukan mediumisasi pemirsa karena ada salah satu sosok yang ditunjuk oleh Sukarlo yang ingin menyampaikan sesuatu. Jadi kita terpaksa akan menggunakan mediator untuk kita lakukan mediumisasi. Pesan-pesan apa yang ingin disampaikan oleh sosok tersebut. Jadi nanti kita sambil nunggu Kang Asep, kita akan lakukan mediumisasi di lokasi ini. Karena memang hanya lokasi ini yang menurut saya aman Sukarlo ya untuk kita lakukan mediumisasi ya. Cuma ada energi luar juga nih pengen gabung loh. Yang tabrakan ini nih kohennya pada kesini semua Kang. Oh jadi dari sosok-sosok dari luar lokasi? Dari luar. Bukan hanya di sini aja. Di sini seperti kayak sulit, seperti kerajaan ya, seperti kerajaan. Jadi energi yang luar dari arah sana, arah sini pada ketarik semua, keserap melalui oleh dupa tersebut. Oh, jadi pas dibuka portal maka dari lokasi sosok-sosok dari luar berapa penjuru ke sini semua. Oke. Mereka udah hadir sini. Tapi yang lebih dominan perempuan itu. Sosok perempuan itu. Mungkin itu sosok perempuan yang siluman ular itu. Ular. Oke. Cantik. Dan sampai seperti ini pemirsa, seperti yang teman-teman lihat di belakang saya ada pohon beringin yang cukup besar sampai akar-akarnya pun sampai tembus ke bangunan ini. Ini bahkan lebih dulu ini daripada umur saya Sukarlo. Iya, kalau ini lebih dari 30 tahun pohon ini berdiri dan sampai sebesar ini ya. Oke, Kang Asep. Oke. Asep gimana untuk pembukaan portalnya? Alhamdulillah udah sekalipun memang sulit juga sulit. Tadi Sukarlo sempat mendetek ada salah satu sosok yang ingin berkomunikasi dan Sukarlo menganjurkan untuk melakukan mediumisasi itu di lokasi ini. Gimana? Siap? Insya Allah sih siap-siap aja. Kalau
kalau harus memungkinkan harus mediumisasi. Tapi apakah kalau misalnya itu suhu masih kuat? Insya Allah kuat. Insya Allah pada. Insya Allah kuat. Mungkin dari bintang tamu ada yang mau mencoba? Boleh bintang tamu bergabung dong bersama kami. Pemirsa, bintang tamu kita pada malam hari ini memang agak sedikit panik ya, karena memang banyaknya yang baru pertama ikut kita melakukan effort di tempat-tempat angker, jadi mereka memang agak sedikit-sedikit masih ada rasa-rasa takut ya. Apa mungkin dari salah satu di antara kalian ada yang ingin mencoba menjadi mediator untuk kita masukkan sosok? Enggak. Gimana? Nggak mau ya? Untuk KTT mungkin bersedia atau tidak? Nanti dulu. Oke, kalau begitu saya akan panggil salah satu mediator. Kira-kira kayaknya kameramen kita ya. Tuwe. Oke, sebentar kita panggil dulu mediator kita. Dia di sini. Oh. Lighting. Udah di sini nih. Sosoknya di sini. Udah di sini aku tarik. Oke, kamera ready? Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, Soekarno, kita akan lakukan mediumisasi kepada Kang Kamal. Gimana, Kang Kamal? Sudah siap? Insya Allah siap ya. Saya minta untuk Kang Asep dan Soekarno juga tolong berhati-hati, karena emang lokasinya agak sedikit curam ya. Dan Kang Kamal juga usahakan semaksimal mungkin jangan terlalu full ya. Ya Soekarno ya. Sosoknya di sini. Oke, jangan terlalu full ya. Kalau bisa kasih setengah aja Soekarno. Iya. Jadi kalau terlalu full kita agak sedikit berbahaya lokasinya. Iya. Oke, mungkin kita cari di tengah kali ya. Iya. Jangan terlalu di sini. Boleh, silakan Kang Kamal. Ini cepat tuh, panas nih. Oke, di sini ya. Oke, stop Kang Kamal. Sini. Saya minta tolong di ini dulu. Oke, HP dan jam tangannya tolong dibuka dulu untuk persiapan. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di frontal. Boleh Kang Asep tolong dibantu dari belakang, Kang Asep, untuk mengcover. Dan saya minta salah satu kru Bang Jupri tolong dibantu di sini, bisa untuk mengcover. Takutnya ada benturan. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Assalamualaikum. 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 Anda punya agama nggak? Anda Islam bukan? Sampurasun. Nyai dari tadi ngikutin saya di situ. Apa tujuannya? Nyamber saya terus tadi. Apa tujuannya? Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Kalau apakah ini sosok yang tadi? Yang tadi. Kalau sebutan yang ingin berkomunikasi. Iya. Apa yang ada mau komunikasikan sama saya apa? Yang ingin ada sampaikan. Ada apa kalian kesini? Jadi Anda ingin bertanya kepada kami, ada apa kami kesini? Kami kesini untuk ekspor dan memuat mitos-mitos yang berkembang di masyarakat sini. Apakah benar di sini pernah terjadi kecelakaan di lingkungan Banten? Sering kesini banyak. Apakah kecelakaan tersebut ada gangguan-gangguan dari sebangsa Anda? Tidak. Apakah
itu mutlak kelalaian mereka? Iya, kadang-kadang ya namanya orang suka lupa. Ketika mereka lupa, Anda memanfaatkan itu. Enggak, emang begitu. Anda jangan bohong karena masyarakat sering bilang di sini sering melihat bangsa Anda. Anda ngaku nggak? Terus saya panggil dato saya ya. Anda sering lewat di situ ya, mata batin saya melihat Anda. Anda saya udah lihat loh, jalanan Anda suka ngelewatin loh. Anda sering lewat Hah? jalan itu. Kenapa? 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 Ada apa? Apa? Mau nantang? Hmm? Hmm? Kamu tahu siapa saya? Kamu tahu siapa saya? Hah? Kenapa? Mau nantang kamu? Coba ceritakan. Coba ceritakan yang sebenarnya. Bertanya dan juga kalau bertanya Coba apakah ceritakan yang sebenarnya. sosok ini sering lewat ke lokasi ini Ceritakan. seperti marah dan seperti tidak terima. Awas dia menyerang. Tak perlu. Awas dia menyerang. Ayo. Cuma ingin tahu. Ayo. Ayo. Segitu doang kemampuan Anda. Yang saya berserang balik ya. Ayo. 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 Kian rangkap kepastian bekas. Ayo. Keluarkan semua. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo. Kian rangkap. Ayo. 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 Keluarin semua. Ayo. 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 Segitu doang. Keluarkan semua. Keluarkan semua. Ayo. Tandingan bukan saya. Tandingannya bukan saya. Habis siapa? Kenapa? Kenapa, Nyi? Tujuan Anda mau apa ke sini? Kami di sini tujuannya tidak ada bermaksud mengganggu, Nyai. Sebelumnya kami minta maaf. Kedatangan kami ke sini hanya untuk mengekspor. Tidak ada untuk mengganggu ketenangan kalian. Salah satunya itu, dan juga tujuan kami ke sini. Kalau memang betul kecelakaan-kecelakaan tersebut ada gangguan-gangguan dari sebangsa Anda, Ntar dulu, jangan nyerang dulu Anda. akan kami cegah. Ayo. Ayo, Nyi. Gimana? Kita mau berdamai atau gimana? Sebelum Datuk Panglima saya marah kepada Anda. Sebelum kakek saya marah kepada Anda. Hah? Baik. Mulai. Hah? Sebelum Datuk Panglima marah kepada Anda.
Keluarkan kekuatan Anda. Jangan menyesal Anda ya. Benar. Jangan menyesal Anda. Adil kata Lino. Pacuramin ke surga. Besarnya 7 bata. Ayo. 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 Ayo, keluarin semua. Ayo. Ayo. Terus. Terus. Oh. Terus. Itu doang. Asep boleh tolong dibantu? Tolong dibangunkan dulu. Gimana, Soekarno? Sepertinya tadi ada sedikit perlawanan ketika kita sedang bertanya, misal bertanya mengenai yang terjadinya kecelakaan-kecelakaan di jalan tersebut. Katanya dari awal Soekarno mengatakan apa? Sosok di sini tidak mau diungkapkan. Tidak mau diungkapkan, sehingga sosok tersebut ada sedikit melakukan perlawanan. Perlawanan. Semua ajian juga keluarin, Kang. Oke, aman. Nah, Kamal. Dibuangin aja dulu, Kang. Airnya aku pakai nggak apa ya? Misah, ketika tadi salah satu mediator kami sedang kerasukan, kan tadi ada sedikit benturan kepada salah satu bintang tamu kita, yaitu Kak Teti, di sela-sela sedang Soekarno sedang melakukan interaksi dengan sosok tersebut. Tapi alhamdulillah semuanya bisa dinetralisir oleh Soekarno ya. Tolong dibantu dulu. Masih lemas dia. Ya. Memang cukup untuk sosok tersebut yang ada di lokasi ini cukup kuat juga ya. Lumayan. Kalau ya. Lumayan. Karena ketika tadi Kalau dibilang kuat, Kang, saya bantah omongan Kang ya. Tidak ada kekuatan yang melebihi Allah. Nggak ada kekuatan makhluk lain yang melebihi Allah. Jadi jangan bilang sosok tersebut kuat. Sosok tersebut tidak kuat. Sosok tersebut tidak kuat. Manusia yang Karena sempurna kita di mata manusia Allah. yang sempurna di mata Allah. Asik. tapi saya sedikit tertarik untuk mengeksplor ke bawah, ke pohon beringin tersebut, karena Panas. karena pemirsa Kita udah sangat terbuka, menarik tapi kenapa panas nih? pohon beringin ini ya. Logika. Mungkin kita akan coba turun ke bawah biar teman-teman tidak penasaran seperti apa pohon beringin yang umurnya cukup tua ini. Naik dari situ perempuan tadi. Oke, silakan. Ayo. Saya Biar minta kalian center explore dulu, aku di belakang Saya namengin. minta center. Kakak, jangan Kak, aku tamengin belakang. Tuh ibu paranormal tuh nih. Oke. Sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, ini tepat di depan saya. Ini Soekarno. Ini dulunya bekas kolam ikan ya. Ini cukup luas sampai ke dalam sana. Kalau di sini auranya pemirsa, yang suhu tangkap di sini auranya violet pekat. Kenapa suhu katakan Allah di sini adanya aura violet pekat pemirsa? Di sini adanya sosok spiritual ya. Aura violet itu menandakan adanya sisi spiritual yang ada di sini.
Baik, pemirsa, seperti ini kondisi pohonnya ya. Bisa teman-teman lihat. Jadi wajar saja ketika masyarakat setempat, karena untuk warga sini Soekarno ya menarik. Di sini ada sebuah batu seperti bekas tempat duduk. Iya, orang buat apa di sini? Iya. Ini luar biasa besar sekali Soekarno. Bahkan ini bisa ke dalam. Paling tuanya tuh yang di dalam itu tuh. Oh, tapi suhu ketarik ke arah sana loh. Ke bangunan. Bangunan rumah itu. Boleh, kita coba Kita ke situ. langsung ke bangunannya. Awas. Hati-hati Om. Iya. Sana Kang Asep. Ini deh Om. Ini tadi ayamnya. Oke. Sini jalannya hati-hati ya. Kita akan coba masuk ke bangunan tersebut seperti apa kondisinya. hati-hati. Coba kita lihat biar pemirsa di rumah juga tidak penasaran untuk kondisi lokasi di dalam bangunan tersebut. Apa? Kenapa Kak? Awas, hati-hati. Ada. Oke, Awas, silakan. hati-hati. Baby, silakan. Awas, jangan ini ya, tetap fokus ke jalan ya, karena ini cukup tinggi. Nih. Ini pemirsa nih, ada sosok perempuan nih. Baik, misal seperti hati-hati, ada kurang energi lagi. Bantu. Tadi nyata tuh perempuan. Jadi seperti gini pemirsa. Namanya Lilis. Namanya Lilis. Dia meninggal katanya Ya, saat dia lagi mengandung. tapi Di saya kampung sebelah. tolong hati-hati ya. Saya dari sana udah gandoli sana dari sana. Udah nggak ada. Namanya Lilis. Dia meninggal dalam keadaan mengandung. Saya teh di kampung sebelah. Oh, jadi sosok dari kampung sebelah. Oh, cicak cak 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 cak. Jadi bukan sosok yang ada di sini ya? Enggak. Ini hanya pendatang. Pendatang. istilahnya. Tapi saya Merasa merasakan terpanggil. energi luar semua pada sini. merasa terpanggil. Betul. Dan pemirsa, tepat di sebelah kanan saya ini adalah satu ruangan juga. Ini seperti bekas dapur, kamar mandi. Dan ini ada satu ruangan ya. Tapi kok saya bingung nih, bangunan konsepnya seperti apa? Ada WC juga. Ya, ini ada 2 WC. Ini lagi pocong. Oh, pocong. Mungkin para bintang tamu mau coba masuk ke ruangan ini, silakan. Assalamualaikum Untuk warahmatullahi merasakan energi wabarakatuh. tersebut, boleh? Biar tidak sini. penasaran, Di sini tadi pemirsa. silakan. Begini pemirsa sosoknya nih. Nah, begini nih. Begitu tadi yang saya tangkap di sini. Seperti ini, pemirsa. Tepat di sebelah kiri saya ada bangunan kamar mandi. Boleh mungkin kamera bisa mendekat biar bisa melihat kondisi seperti ini ruangan kamar mandinya. Nih energinya masih ada nih. Kaki aku malah gede.
Sisa energi pocongan masih ada. Aku tembakin ke siapa ya? Mungkin lebih ini kali Su Karlo, karena kita tidak memungkinkan untuk melakukan mediumisasi karena ini banyak beling. Mungkin coba salah satu bintang tamu ada yang ingin merasakan energi di sini, mungkin bisa ditransfer oleh Su Karlo untuk energi tersebut. Untuk ditransfer energi tersebut biar Dia merasakan aja kehadirannya seperti apa. Sini. Baik pemirsa, Su Karlo sedang akan dilakukan transfer energi sosok tersebut kepada salah satu bintang tamu kita pada malam hari ini agar bintang tamu kita merasakan ada sosok hawa energi dari sosok tersebut. Nih, rasakan. Jadi gini pemirsa, bukan wujudnya yang tadi sudah lihat ya, sisa energi yang ada di sini. Jadi Su Karlo mencoba mentransfer energi tersebut supaya salah satu bintang tamu kita merasakan getaran energinya tersebut, dan Betul kan Isi? mungkin nanti bisa kita tanya ya apa yang beliau rasakan. Pakai kepalanya dulu. Pakai rasa. Apa? Dingin. Terus? Saya buka panca inderanya ya. Ayo. Apa? Ini? Sini? Hangat. Terus? Apa? Sama. Oke, cukup mungkin Su Karlo. Jadi gimana Kak rasanya tadi? Merinding dari bawah ke atas. Di atasnya dingin. Atas dingin, pas atas dingin. Bawah hangat. Banget. Paduan Kang, positif dan negatif. Nasib. Sepertinya gemeteran. Bukan gemetar kayaknya. Oh ya. Mungkin Kak Febi mau mencoba atau Ayo Kak Teti. Kak Teti? Mana dia? Aman? Gimana? Jangan, kasihan dia Udah lemah dia. Oke, mungkin Kak Ibu Sarah Sarah mau aja. mencoba berkomunikasi dengan sosok tersebut, boleh silakan. Ibu Sarah. Ibu? Jadi coba Hah? ngerasain doang ya. Kang Edi, Jangan- gantian. Jangan dimasukin. Udah, ya. Su Karlo. Kang Edi aja dulu. Enggak. Energi udah habis Kang, sumpah Kang. Mungkin Kang Asep, Asep. Ayo. Oh iya. Iya. Oh iya. Oke. Ayo Cok. Iya kan Su Karlo. Udah ikut tadi udah. Jangan saya. Habis coy. Habis energi gua Pak. Lu lah gantian. Lu cuy. Lu. Ya. Aneh host. Ya. Jangan. nggak apa-apa. Maaf Pak men. Udah lu gantian. Udah tuh. Ya. Agak nggak usah di record. Hah? Nggak usah di record ya. Gak usah di-record. Loh, transfer. Taruh. Dimasukin enggak kan? Nggak dimasukin. Enggak, nggak dimasukin. Jadi Kak Feby bisa merasakan aja sosok yang di sini tadi itu apa. Semutnya banyak banget. Bukan gue aja semutnya. Dibom gue yang beli. Cuma pusakanya banyak loh. Energi pusakanya di sini. Hah? Gue nggak berani nariknya kan.
dibentokin ke gua. Ini pindah tangannya, yang kanan angkat, angkat, lurus, lurus, angkat, angkat. Tahan apa sih? Mudah-mudahan mau ya, mudah-mudahan mau. Kalau beliau mau, nanti kakak akan merasakan seperti kesemutan ya. Lagi ya, posisinya di sini, angkat, lurus, up, posisinya di sini, angkat, merem aja. Capek kan? Enggak. Kalau mau goyang badan ikutin aja. Wah, ikutin. Kalau badan mulai goyang ikutin aja. Kita aja dulu begini. Stop. Rasa? Hah? Hah? Stop. Udah keluarin dulu. Udah. Tangannya kunci, Kang. Bingung? Hah? Enggak. Dingin. Masih hilang fokusnya dia. Bingung. Hampir ngeblank dia. Hah? Ditrain dah. Aman. Jangan bingung. Minum dulu, nanti minum mana? Kayak bingung. Ini peka. Air. Peka. Minum dulu. Kanan KPB ini pengalaman kan, KPB ini pengalamannya baru pertama kali ini melakukan Bisa jadi mual ya. Ya, benturan dia. apa itu sebenarnya banyak orang yang tidak paham juga untuk mual itu untuk mengeluarkan energi negatif yang dari tubuh. Jadi kalau misalkan kita mual itu emang lebih bagus, jangan ditahan. Kalau kita mau muntahkan gitu. Tapi memang seperti itu pemirsa ya. Kita tidak ada settingan, tidak ada apa, memang kita mainnya main rasa dan main energi dari sosok-sosok tersebut. Memang sosok-sosok tersebut itu memang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Tapi percayalah bahwasanya Tuhan menciptakan manusia dan jin itu tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah kepadanya. Seperti itu. Jadi hal goib itu memang ada. Jadi wajib kita percayai, tapi tidak wajib untuk kita imani untuk sosok-sosok tersebut. Baik, bisa. Mungkin karena kita juga udah cukup kelelahan, mungkin untuk sementara kita akan break sejenak ya. Kita break dulu ya. Ya, kita keluar karena ini oksigen. Baik pemirsa, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara pada malam hari ini. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan eksplor karena banyak sekali rintangan dan cukup kencang juga benturan-benturan energi yang terdapat di lokasi ini. Sampai tadi KTT juga ketika masuk ke salah satu ruangan KTT ya, mungkin bisa KTT jelaskan apa yang KTT rasakan ketika tadi memasuki ruangan. Ya, sekilas saya lihat ada yang kayak seperti yang duduk tiba-tiba kayak nongol gitu, terus nggak lama kayak kebentur gitu ke apa saya, selalu saya pengen apa ya gitu. Sampai ke bawah saya ya. pengen entahkan gitu. Ya untungnya cepet langsung diamankan. Nah untuk Kak Sarah sendiri di lokasi ini seperti apa Kak Sarah? Banyakkah yang banyak energi negatifnya yang saya lihat, dan banyak yang mungkin musibah yang terjadi, mereka berkumpul di sini semua. Dan kebetulan juga di sini kayaknya pusat sebuah kerajaan
seperti yang waktu di sana, seperti kerajaan ular gitu. Seperti kerajaan ular ya. Iya, dan saya ngeliat di situ. Di sini ya. Iya, tempatnya. Itu sih yang saya lihat. Untuk KPB sendiri apa yang KPB rasakan ketika melakukan eksplor di lokasi ini? Mungkin bisa KPB jelaskan. Dingin ya seluruh badan, begitu lemes, kayak kaki saya nggak bisa buat digerakin deh. Tapi memang ini adalah pengalaman pertama ya. Pertama banget. Mungkin untuk Kak, Rasanya kalau bagian atas tadi dingin, makin ke bawah hangat. makin ke bawah hangat. Iya, cuman waktu awal masuk dari kaki sampai ke segini dia seperti kayak gede gitu. Dingin. Oke, mungkin ada pesan-pesan dari Kak Teti atau Kak Sarah dan Kak untuk teman-teman di rumah untuk mengambil pesan-pesan dari pelajaran dari sebuah explore pada malam hari ini. Pesannya sebenarnya dunia di luar dunia manusia itu ada dunia lagi. Jadi kita ini bukan tidak percaya, tapi harus percaya, dan mereka juga tidak mau diganggu. Itu sih pesan dari saya. Jadi kepada siapa teman-teman yang melihat live ini, selalu kuat dalam doa untuk mengikuti seperti kami-kami ini. Itu aja pesan dari saya. Ini dari yang lainnya ada? Kalau untuk saya pribadi sih ya, karena pengalaman pertama ya, ya baru percaya sih. Selama ini kan maksudnya belum pernah ya. Kalau tadi kan saya benar-benar ngerasain banget gitu loh. Energinya kuat banget. Karena segini kita banyak kan ya. Iya. Apalagi kalau kita sendiri ya. Oke, masih ada? Ya, dunia ini memang kita mesti ngakuin ada dunia lain lagi. Iya. Kayak dunia gaib gitu. Betul. Percaya nggak percaya memang ada. Cukup ya, saya rasa cukup. Baik pemirsa, pesan dari saya pribadi tentunya kita kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berdiri, mau itu dikategorikan tempat angker ataupun tidak, tetap yang namanya keyakinan dan keimanan kita harus meningkatkan itu semua. Selalu waspada, selalu hati-hati, dan selalu jaga selalu sopan santun kita dimanapun kita berdiri. Saya mewakili tim official Carlo Mistis pamit undur diri. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like channel kami di official Carlo Mistis. Kalahkan rasa takutmu dengan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.